Salam. Kurang semangat. Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Herli David dari Majelis Sinode GKP. Dan kami juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari MS maupun dari Rasis. Kami ucapkan terima kasih, dan juga Ibu Pendeta Devi beserta Bapak Pri, terima kasih kehadirannya. Dan pada saat ini kita sekaligus melakukan ibadah pengakhiran Bapak Pendeta Hendrato dan dilanjutkan nanti dengan perayaan HUT GKP Ciwidey yang ke-86. Kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Kristen Pasundan Ciwidey Minggu 9 Mei 2021. Jadwal ibadah kategorial. Kebaktian rumah tangga ditiadakan berhubung karena Rabu tanggal 12 Mei adalah Hari Raya Idul Fitri, maka kita melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus tepat pada hari Kamis tanggal 13 Mei. Kebaktian kaum perempuan Jumat 14 Mei 2021. Pelayan firman Ibu Larisma Boru Pasaribu, liturgi Ibu Neliana Manalu, pembacaan Alkitab dari renungan harian, tempat dan waktu kebaktian di gereja pukul 6 sore. Jumlah yang hadir di kebaktian perempuan Jumat 7 Mei 2021 sebanyak 12 orang. Kebaktian pemuda remaja Sabtu 15 Mei 2021. Pelayan firman Bapak Sabto Nugroho, liturgi Saudara Yosua Simamora, pemusik Saudara Deo Pakpahan dan Dirvan Manalu, doa persembahan Saudari Cindy Ariesta Siomi, doa syafaat Saudari Putri Marlisa, pembacaan Alkitab dari Dera, kemudian tempat dan waktu kebaktian di Gedung Agape pukul 6 sore. Kebaktian Remaja Minggu 16 Mei 2021, pelayan firman Ibu Larisma Boru Pasaribu, liturgi Saudara Jimmy Aditya Situmorang, petugas persembahan Saudara Chandro Situmorang, pemain musik Saudara Mikael Sembiring, bahan dari KPA Ciwidey, tempat dan waktu kebaktian Gedung Agape pukul 7 pagi. Disampaikan bagi jemaat bahwa pada ibadah minggu ini akan dilaksanakan ibadah pengakhiran Bapak Pendeta Hendrato SSI dalam jabatan pendeta di Jemaat Gereja Kristen Pasundan Ciwidey, dan pembacaan surat keputusan Pendeta Konsulen Jemaat Gereja Kristen Pasundan Ciwidey ialah Ibu Pendeta Rasima Manalu dari Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sumedang. Serta dalam ibadah tersebut kita akan melaksanakan syukuran hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ciwidey yang ke-86 tahun. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Herli David dari Sinode GKP, dan pelayanannya akan diucapkan terima kasih. Sekali lagi diumumkan bagi jemaat bahwa pada hari Rabu ditiadakan kebaktian tengah minggu, maka pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara kita, jemaat akan melaksanakan ibadah kenaikan kita Yesus Kristus. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi yang akan dipimpin oleh Vikaris Fredrik Lois Jebuah SSI. Kiranya jemaat dapat mempersiapkannya. Diumumkan bagi jemaat yang telah menghadap majelis jemaat pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, Saudara Friedman Carlio Manalu, putra dari Bapak Saladi Manalu dan Ibu Marisi Turba,
dan Saudari Natasha Agatha Sitompul, putri dari almarhum Marsihot Sitompul dan Ibu Sobarlin Sibuea, untuk mengajukan permohonan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2021 di Gereja Kristen Pasundan Ciwidey. Kiranya jemaat dapat mendukung dalam doa. Pada kebaktian hari ini, jemaat akan melaksanakan persembahan pokok ke depan untuk mendukung dana pemeliharaan gedung gereja. Dan jemaat yang sakit dan perawatan serta pendukungan doa, di antaranya Ibu Roni, Bapak Yusuf, Saudari Apriyati, dan Bapak Iber Siahaan. Dan jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 Mei 2021. Yang pertama, Bapak Kuala Tambunan, Saudari Seremeliana Wijaya, Saudari Nentursina Meilani, Cleon Siloam Efrajaya, Ibu Lilis Widaningsi, Bapak Darjo Tejo, Bapak Max Punra, Ibu Elina Alio, dan Ruth Neisa Tambunan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga panjang umur. Demikianlah warta jemaat pada ibadah pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan tiga karumahan nomor 2, baik yang pertama dan yang ketiga. Amen.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk kembali datang berhimpun di rumah-Mu yang kudus. Walaupun sebagian dari jemaat-Mu ada yang tidak bisa hadir di gedung ini, tapi kami bersyukur karena Engkau telah mempertautkan kami dalam sebuah persekutuan kebaktian minggu ini bersama-sama, sehingga mereka dapat mengikuti kebaktian minggu ini dari rumah masing-masing. Dalam persekutuan kami, dalam sukacita kami bersama dengan sesama, ketika kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kembali kami boleh mendengar suara-Mu, sabda-Mu yang menolong kami untuk hidup di dalam dunia ini. Sabda-Mu yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi semangat buat kami untuk melakukan tugas-tugas kami yang penuh dengan perjuangan. Kiranya kami boleh mendengar dengan baik, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami mengerti apa yang kami dengarkan itu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dasar renungan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai ke-48. Saya akan bacakan bagian ini, Kisah Para Rasul 10 mulai ayat 44 sampai ke-48. Kata-katanya demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Senang sekali saya hari ini dapat hadir di kebaktian yang merupakan kebaktian istimewa hari ini. Kita boleh merayakan ulang tahun jemaat kita yang ke-86, dan sekaligus nanti ada ibadah pengakhiran masa pelayanan kita. Nah, karena dia sangat istimewa, dari Majelis Sinode hadir 3 full timer. Saya, Pak Edo, Pak Adam, komplit. Sebenarnya ya karena kami nggak bisa
karena Pak Edo hadir di sini, untuk Pak Edo saya mau pinjam ilustrasi yang Pak Edo pernah sampaikan. Saya mengingat ilustrasi yang baik, jadi saya mau pinjam ilustrasinya. Bapak sekalian, untuk merenungkan bagian Alkitab ini saya ingin pakai ilustrasi dari Pak Edo begini. Nggak persis sama sebenarnya, saya modifikasi sendiri. Ada seorang pengajar yang bawa kertas putih besar, lalu dia juga bawa spidol hitam. Dia tanya lalu dia membuat sebuah titik di kertas putih itu dengan spidol hitam. Dia buat gambar sebuah titik. Lalu dia bertanya pada murid-muridnya, ada berapa warna di gambar saya? Kalau ibu bapak ditanya, 2 ya. Oke, warna apa? Hitam. Oke, ya biasanya orang kalau ditanya gitu ada berapa warna? 1, warna apa? Warna hitam. Putihnya enggak terlihat. Kerap kali kita hanya melihat hal kecil yang hitam, yang buruk, tapi enggak melihat kebaikan yang besar. Ya, kerap kali pikiran kita sering diwarnai dengan prasangka-prasangka, dengan hal-hal yang negatif, berpikir yang negatif, tapi sebenarnya ada banyak hal yang baik, hal yang positif yang tidak kita perhatikan. Bapak sekalian, Bapak Bambang Abednego itu mantan rektor UKM, dia pernah tinggal di Barat cukup lama. Dia pernah cerita ke saya soal perbedaan pola pendidikan antara di Indonesia dengan di Barat. Salah satu polanya dia katakan begini, kalau seorang guru atau seorang dosen memeriksa karya tulis dari muridnya, maka ada perbedaan besar antara dosen di Indonesia, guru di Indonesia dengan di Barat. Kalau di Indonesia kita biasanya bawa karya tulis kita, paper gitu ya, kalau diperiksa maka hasil koreksinya pasti banyak coretan ya. Dan coretannya ini huruf besar harusnya, ini kalimatnya bukan titik koma, ini salah, ini cara ngutip kamu jelek gitu. Ini dipakai pulpen merah lagi, diberikan terus dibilang ini maksudnya apa? Kasih tanda tanya yang besar. Koreksian kita biasanya begitu ya. Bapak bilang agak beda di Barat itu. Kalau kita membawa paper kita ke dosen, di sana dosen juga memberi banyak coretan, tapi coretannya nggak pakai pulpen merah, dan coretannya itu bilang begini, dia lingkarin lalu bilang ini pikiran yang sangat jenius. Dikasih garis, ini kalimat kata indah sekali. Dilingkarin, ini pokok pikiran yang sangat bagus. Ini Anda kutip sesuatu kutipan yang sangat penting. Apa bedanya? Kalau di Indonesia cenderung kritik, kecap, melihat yang buruk-buruk gitu ya. Kalau di Barat, orang terbiasa dengan memuji, memberi apresiasi. Ada catatan sih di belakang paper itu ya, nanti salah ketiknya diperbaiki. Tapi yang banyak yang diungkapkan itu adalah pujian-pujian. Dan kita juga sudah belajar ya, Bapak sekalian. Ya, sekarang kita sudah belajar dalam pola pendidikan kita bahwa memberi pujian itu jauh lebih efektif dan lebih baik ketika kita mendidik anak kita ketimbang kita mengecap, ketimbang kita mengkritik, ketimbang kita menunjukkan keburukan. Ya. Bahkan kalaupun misalnya ada kekurangan, kan harusnya bahasanya bahasa positif. Ya. Kita nggak bilang jelek banget sih nilai kamu, gitu. Ya. Tapi kita bilang nilai kamu sudah baik, tapi kamu pasti bisa. Kamu mampu pasti menaikkan nilai kamu. Belajar untuk mengapresiasi itu penting, ya. Saya suka apabila sama istri saya kadang-kadang suka kesel kalau
kita. Anda jangan jadi jemaat kapal selam, cuma datang seminggu sekali. Yang mau itu bukan jemaat yang hadir, yang datang, yang mengorbankan waktu, yang jauh-jauh dari rumah datang ke gereja. Dengarnya ngomongin, enggak diapresiasi jemaat yang sudah datang, yang sudah meluangkan waktu, sudah mengkhususkan diri mau beribadah, enggak dipuji gitu malah diomelin. Buat apa gitu? Ya, itu sesuatu yang nggak membangun, nggak menolong dengan kecaman-kecaman seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, apa yang saya ungkapkan cukup panjang di pendahuluan ini untuk mengantar kita pada tema yang diangkat dalam bacaan kita pada hari ini. Kita diajak untuk mengubah diri kita untuk belajar dari kesaksian Petrus, mendorong kita untuk menghadirkan suasana positif, berperilaku dan berpikir positif, menghadirkan suasana positif, melihat dunia kita secara positif. Saudara-saudara, bacaan kita bercerita tentang bagaimana Roh Kudus bekerja atas bangsa-bangsa dan sesuatu hal yang sebenarnya di luar keyakinan dari Petrus sendiri. Ya, saya cerita sedikit tentang latar belakang Petrus. Petrus ini adalah rasul, murid Yesus, yang punya keyakinan bahwa karena Yesus orang Yahudi, maka kekristenan itu hanya berlaku buat orang Yahudi. Atau kalaupun ada orang yang bukan Yahudi, maka dia harus diyahudikan dulu, harus ikutin Taurat, harus sunat, harus ikut dilarang makanan-makanan tertentu, baru dia bisa jadi Kristen, baru bisa dibaptiskan. Dia hanya berpikir bahwa kekristenan itu hanya untuk kalangan orang Yahudi. Nah, di peristiwa yang kita baca ini diberitahu gitu ya, bahwa ternyata orang-orang yang tidak bersunat itu mereka bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Petrus dikatakan, ya mereka sudah dipenuhi Roh Kudus ya harus dibaptis gitu. Padahal di bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang menurut keyakinan Petrus sendiri adalah orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Yesus. Dan kalau kita baca sebelum bacaan ini, sebenarnya ada dua peristiwa yang sama yang terjadi pada Petrus. Di Kisah Rasul 10 ayat 1-8, Petrus itu disuruh oleh Tuhan tinggal di rumah seorang yang bernama Cornelius. Cornelius ini adalah seorang penyamak kulit. Jadi kalau ada binatang yang disembelih, kulitnya ingin dipakai, maka disamak. Gitu ya. Nah, bagi orang Yahudi, penyamak kulit itu adalah orang yang najis, orang yang nggak boleh didekatin, orang yang hina. Petrus disuruh Tuhan tinggal di sana. Ya. Sesuatu yang di luar prasangka buruknya. Petrus menganggap, oh itu orang yang hina, orang yang najis, orang penyamak kulit itu, tapi Tuhan bilang kamu harus tinggal di sana. Lalu yang kedua di Kisah 10, itu lanjutannya Kisah 10 ayat 9-13, ada peristiwa ketika Petrus lapar. Lalu Tuhan, ini mungkin ibu bapak tahu ceritanya ya, Tuhan menurunkan sebuah kain besar yang di dalamnya berisi binatang-binatang yang haram menurut ukuran Yahudi. Mungkin ada babi, ada apa gitu, ada ular, ada apa. Pokoknya binatang-binatang yang nggak boleh dimakan oleh mereka. Diturunkan oleh Tuhan, lalu dibilang oleh Petrus, hai Petrus, makanlah, sembelihlah hewan itu. Petrusnya nggak mau, itu barang-barang haram. Sampai 3 kali Tuhan menyuruh itu. Jadi ibu bapak sekalian, ada 3 peristiwa berturut-turut terhadap Petrus yang mengajarkan kepada Petrus untuk tidak berpikiran negatif.
Yang pertama tadi, dia harus tinggal sama Cornelius. Buang itu pikiran bahwa penyamak kulit itu adalah najis. Lalu kedua, dia disuruh makan makanan yang haram. Buang itu, kata Tuhan. Ya, jangan berprasangka bahwa ada yang buruk dalam makanan-makanan yang aku sediakan buat kamu, kata Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga tadi, dia berprasangka bahwa semua bangsa-bangsa di luar yang tinggal selamat. Buang itu. Cobalah melihat secara positif semua. Lihat secara positif Cornelius, lihat secara positif setiap makanan yang kamu terima dari Tuhan. Lihat secara positif juga tentang kehidupan bangsa-bangsa yang lain. Dan karena itu, Ibu Bapak sekalian, firman Tuhan yang kita dengar hari ini hendak mengajarkan kita bahwa ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus membimbing kita, maka mestinya kita juga belajar Petrus untuk melihat semua hal secara positif, tidak lagi berpikir negatif, menghadirkan suasana positif dengan berpikir positif dan bertindak positif. Pasti berpikir positif, saya sebutkan beberapa aja secara singkat. Berpikir positif itu berarti menghilangkan prasangka kita. Kalau suku ini pasti begini, ya, suku ini pasti begitu, agama ini pasti begini. Stigma-stigma, prasangka-prasangka, praduga-praduga. Belum lagi baru ketemu orang, dia orangnya sombong. Dia nggak kenal, belum apa-apa, kita langsung bilang, dia orangnya brengsek. Gitu ya. Prasangka-prasangka kita yang negatif seperti itu mestinya kita hilangkan kalau kita berpikir positif. Apalagi gosip, ya kan di Indonesia ini ada idiom, istilah bad news is a good news. Ya. Berita yang jelek itu adalah berita yang bagus. Yang hebat itu karena kita memang kalau ada hal yang buruk, WA itu beredar tentang sesuatu yang buruk. Tapi ada yang baik, biasa-biasa aja gitu ya. Ada yang berprestasi, enggak diapakan gitu. Dia berprestasi ya. Ya sudah berhasil gitu. Tapi kalau si ini, si itu cepat sekali beredar. Berpikir positif, kita harus berupaya untuk menghilangkan itu. Justru berlatih untuk melihat hal-hal yang positif, menonjolkan hal-hal yang positif. Berpikir positif juga berarti berupaya untuk mengisi memori kita dengan hal-hal yang baik. Kalau sempat kenal, kalau sempat bergaul dengan orang, cobalah ingat kebaikan-kebaikannya, bukan keburukan-keburukannya. Cobalah simpan dalam memori kita hal-hal yang indah bersama dia, bukan hal-hal yang buruk bersama dia. Semua orang pasti ada baik buruknya, ya. Tapi kalau hal-hal yang baik yang kita simpan, maka persahabatan itu akan cepat kita jalin. Tapi kalau hal-hal yang buruk yang kita simpan, maka yang kita tuai adalah permusuhan dan kebencian. Bertindak positif itu berarti berusaha untuk memelihara hubungan, bukan merusak. Berusaha untuk membangun, bukan menghancurkan. Berusaha untuk mencari solusi, bukan menambah-nambah persoalan. Ya, sebagai warga Semangat, ya GKP mungkin banyak kekurangan gitu, tapi berupaya untuk apa sih yang baik dari GKP yang harus saya ingat? Apa sih yang saya bisa bantu? Kalau ada persoalan, saya harus lakukan apa ya supaya persoalan kita itu bisa selesai? Bukan menambah-nambah. Udah ada persoalan, tapi nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu. Jadi bukan
berpikir positif, berlaku positif. Suasana ini, Ibu Bapak sekalian, yang saya berharap, firman Tuhan berharap untuk kita terus renungkan, terutama dalam dua peristiwa yang kita lakukan pada hari ini. Ketika kita merayakan hari ulang tahun GKP yang ke-86, tentu sebagai warga kita melihat adalah kekurangan. Nggak ada jemaat yang sempurna gitu ya, pelayanannya lah, apanya, kehidupannya, gitu ya, anggota jemaatnya, sikap-sikapnya, persekutuannya, pasti ada kekurangan. Tapi ketika kita belajar berpikir positif, yang kita lihat, yang kita ingat, yang kita kembangkan itu hal-hal yang positif dari kehidupan kita sebagai gereja. Ya, nggak usah diterus-teruskan singkatan presetan. GKP itu gereja Kristen, gereja kurang pendukung, gereja kurang pembina, gereja kurang apalagi gereja Kristen apa? Pelosok. Bukan itu, tapi cobalah GKP itu gereja yang guyup, gitu ya, yang persekutuannya, di sana kita bisa saling kenal, bisa apa, kita bisa saling menguatkan, gitu ya. Hal-hal yang positif yang kita ingat. Bersyukur saya berjumpa dengan beberapa orang yang bilang, Pak, saya dulu di Ciwidey, lalu mereka tetap cari GKP, itu berarti Ciwidey memberikan dasar-dasar yang baik. Sehingga ketika dia pun tidak tinggal lagi di Ciwidey, dia cari lagi GKP. Artinya ada rekaman hal yang positif dalam dirinya dari kehidupan persekutuan. Dan itu yang terus harus kita kembangkan ketika kita merayakan hari ulang tahun ini. Kita belajar untuk mensyukuri, ya, bahkan dalam hal ketika kita gagal juga sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk terus bersyukur. Bukan mengeluhkan, bukan menangisi kegagalan-kegagalan kita, tapi mensyukuri bahwa kalau kita gagal mengembangkan kehidupan kita sebagai jemaat, kegagalan itu menjadi pelajaran yang berharga sehingga kita bisa mengembangkan kehidupan berjemaat ini secara lebih baik lagi. Dan hal yang sama saya juga berharap berlaku ketika pada hari ini kita lakukan kebaktian pengakhiran masa pelayanan pendeta Ratu. Ya. Menurut saya biarlah hal-hal yang positif yang kita ingat. Biarlah kenangan-kenangan indah yang ada di memori kita, yang ada di memori Pak Ratu, gitu ya, dalam kehidupan pelayanan. Pastilah namanya seorang pendeta nggak mungkin relasinya semuanya baik-baik aja, semuanya mulus-mulus aja, semuanya indah-indah saja, ya, karena jadi pendeta itu enggak mudah, ya. Kalau kesalahannya didiemin juga nggak tegas. Kalau kesalahannya ditindak, dibilang pendeta ini kejam banget, nggak ada kasih, ya. Jadi ya serba salah. Pasti ada hal-hal yang tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi biarlah hal-hal itu menjadi bagian dari sejarah masa lalu yang tidak perlu kita ingat. Marilah kita terus mengingat hal yang positif, menyimpan hal yang positif dalam kehidupan kita, sehingga hubungan kita akan tetap bisa terjalin. Pak Hendrato nggak kemana-mana ya, Pak ya, masih jadi pendeta GKP, pasti masih berhubungan lagi. Bu Devi aja datang masih sekarang ya. Tadi saya lihat Bu Pendeta Devi, ya, sudah di mana-mana masih datang. Itu artinya apa? Yang kita rekam, yang kita simpan adalah hal-hal yang indah, karena kita masih akan bersama-sama lagi ke depan. Bapak sekalian, mari terus kita kembangkan suasana positif dalam kehidupan kita, pikiran kita, dan tindakan-tindakan kita. Amin. Mari saat ini kita
Jemaat Tuhan, sekarang kita memasuki tata cara peresmian pengakhiran masa pelayanan. Sebagaimana jemaat ketahui bahwa pada hari ini akan dilakukan pengakhiran masa pelayanan Pendeta Hendrato selaku pendeta jemaat GKP Ciwidey. Dan peresmian ini ditandai dengan pembacaan surat keputusan oleh Majelis Sinode, surat keputusan tentang pengakhiran masa pelayanan. Nanti Majelis Sinode akan melanjutkan dengan membacakan surat keputusan Majelis Sinode tentang pengangkatan pendeta konsuler. Kami persilakan. Keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan nomor 136/MS 28 Romawi /2021 tentang berakhirnya masa pelayanan Pendeta Hendrato SSI Teologi di Gereja Kristen Pasundan Ciwidey. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan menimbang, mengingat, memperhatikan satu, pertemuan antara Majelis Sinode GKP dengan Majelis Jemaat GKP Ciwidey dan Pendeta Hendrato SSI. Dan dua, kesepakatan tiga pihak antara Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Majelis Jemaat GKP Ciwidey dan Pendeta Hendrato Sarjana Sains pada tanggal 24 Januari 2021 memutuskan menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang berakhirnya masa pelayanan Pendeta Hendrato Sarjana Sains Teologi di GKP Ciwidey. 1. Bahwa terhitung tanggal 9 Mei 2021, Pendeta Hendrato Sarjana Sains Teologi berakhir masa tugas pelayanannya di Gereja Kristen Pasundan Ciwidey. 2. Bahwa dengan berakhirnya masa tugas pelayanan Pendeta Hendrato Sarjana Sains Teologi di GKP Ciwidey, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan segenap anggota Jemaat GKP Ciwidey atas segala dukungan bagi Pendeta Hendrato Sarjana Sains Teologi dalam melaksanakan pelayanannya selaku pendeta jemaat. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hendrato Sarjana Sains Teologi atas pelayanannya selama ini di GKP Ciwidey. 3. Demikian surat keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait serta berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Mei 2021, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Edward Kureai Ketua Umum, Pendeta Feli David Sekretaris Umum, dan surat ini ditembuskan kepada Yang Terhormat Pendeta Hendrato Sarjana Sains Teologi, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Ciwidey, dan Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Riau. Kepada Pendeta Hendrato saya persilakan. Surat keputusan yang berikutnya Bapak Ibu adalah surat keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan nomor 138/MS 28 Romawi /2021, penetapan Pendeta Rasima Timawan Elvi Florita Manalu Sarjana Sains Teologi sebagai Pendeta Konsulen Jemaat Gereja Kristen Pasundan Ciwidey. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan menimbang, mengingat, memperhatikan yang pertama, pertemuan Majelis Sinode GKP dengan Majelis Jemaat GKP Ciwidey dan pertemuan Majelis Sinode GKP dengan Majelis Jemaat GKP Sumedang. Yang kedua, dukungan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sumedang dan kesediaan Pendeta Rasima Timawan Elvi Florita Manalu Sarjana Sains Teologi, dan keputusan rapat Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan memutuskan
menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang penetapan Pendeta Rasima Timawan Elvi Florita Manalu Sarjana Sains Teologi sebagai Pendeta Konsulen Jemaat Gereja Kristen Pasundan Ciwidey. 1. Menetapkan Pendeta Rasima Timawan Elvi Florita Manalu Sarjana Sains Teologi sebagai Pendeta Konsulen DKP Ciwidey berlangsung 1 tahun sejak tanggal 9 Mei 2021 dan setiap 6 bulan akan dilakukan evaluasi bersama. 2. Pendeta konsulen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bersama Majelis Jemaat dengan pedoman Tata Gereja Kristen Pasundan tahun 2020 pasal 31 dan Peraturan Pelaksana Tata Gereja Kristen Pasundan tahun 2020 pasal 52 angka 1 tentang tugas dan tanggung jawab khusus pendeta, pasal 67 tentang tugas dan tanggung jawab majelis jemaat serta hasil kesepakatan dalam percakapan bersama para pihak yang terkait. Yang ketiga, keputusan ini dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan dan jika dalamnya dapat dilakukan perubahan. Ditetapkan di Bandung tanggal 9 Mei 2021 atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Edward Turai Ketua Umum, Pendeta Ferry David Sekretaris Umum, dan surat keputusan ini disampaikan kepada yang pertama yang terhormat Pendeta Rasima Timawan Elvi Florita Manalu Sarjana Sains Teologi, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Ciwidey, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sumedang, dan Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Riau. Kembali saya mengundang Pendeta Hendrato untuk berdiri. Bapak dan saudara sekalian, sebagai pelayan Kristus dan mewakili seluruh jemaat di tempat ini dan seluruh bagian GKP, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah dilakukan oleh Pendeta Hendrato sebagai Pendeta Jemaat GKP Ciwidey periode tahun 2016-2021. Kiranya jemaat di tempat ini menunjukkan buah-buah dari pelayanan yang saudara lakukan dan saudara memasuki masa pelayanan di tempat yang baru nanti dengan tetap setia dan penuh sukacita. Terima kasih. Silakan kembali. Pada kesempatan ini kita juga akan menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dengan memberikan kesempatan. Mari kita menyenang firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan setiap hari bagi kami, kesehatan, rezeki, dan banyak lainnya bagi kami. Pada saat Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberi persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar digunakan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitupun kami yang memberi, kiranya Engkau beri kami hikmat untuk tetap rendah hati dalam memberi. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar juga diberi hikmat untuk bertanggung jawab dalam mengelola persembahan yang sudah ditentukan. Amin. Teman sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita kembali satu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk senantiasa mengembangkan suasana positif dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah agar kuasa Roh Kudus-Mu
yang bekerja di dalam kehidupan kami, menolong dan membimbing kami, supaya di dalam pikiran kami dan juga dalam perbuatan kami senantiasa hal-hal positiflah yang kami kembangkan. Tuhan, pada saat ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Roni, Saudari Apriati, Bapak Libert Siahaan, dan Bapak Yusuf. Mereka yang ada dalam keadaan sakit, lemah secara fisik, kiranya Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan, kesembuhan, supaya mereka dapat pulih seperti sedia kala. Ajar kami supaya kami juga terus memperhatikan saudara-saudara kami yang sakit, berupaya memberi kekuatan penghiburan kepada mereka, dan bahkan berupaya untuk bisa menolong mereka dari penderitaan yang mereka alami. Ya Tuhan, kami secara khusus juga ingin berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan hari ulang tahun. Kami berdoa bagi Bapak Kuala Tambunan, bagi Saudari Seri Meliana Wijaya, Saudari Neng Tursina Meilani, Kleon Siloam Efrajaya, Ibu Lilis Widanisi, Bapak Darjo Tejo, Bapak Max Unrat, Ibu Elina Alo, dan Saudari Ruth Nesia Boru Tambunan. Mereka yang telah Engkau karuniakan bertambah di dalam usianya, dalam suasana sukacita, biarlah Tuhan memberkati supaya kesukacitaan mereka ketika merayakan hari ulang tahun terus dapat mewarnai hari-hari kehidupan mereka di usia yang baik. Terus dapat bersyukur kepada Tuhan, terus mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan dengan mengisi kehidupan yang Tuhan berikan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna untuk diri mereka, untuk keluarga, dan juga untuk sesama mereka. Kami yang mendoakan mereka yang berulang tahun adalah juga orang-orang yang telah Tuhan anugerahkan kehidupan yang indah. Tolonglah kami supaya kami juga boleh memanfaatkan waktu kehidupan kami ini dengan baik, mengisinya dengan karya-karya yang baik, pelayanan yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Ya Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau telah bimbing sertai kami selama 86 tahun. Kami boleh merayakan hari ulang tahun jemaat-Mu pada hari ini. Dan pada saat kami merayakan hari ulang tahun ini, ya Tuhan, biarlah hal-hal yang indah yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menoleh perjalanan sejarah panjang di mana Tuhan sendiri memberkati, memimpin, menolong kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Tuhan yang menyertai dan memberi kekuatan kepada kami dalam saat-saat susah, dan Tuhan juga yang senantiasa menyertai dan memberkati kami ketika kami dapat mengalami hal-hal yang luar biasa, keberhasilan-keberhasilan baik dalam pembangunan maupun dalam mengembangkan hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus atas peristiwa pengakhiran masa pelayanan Pendeta Hendrato pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama melayani di sini sepanjang 5 tahun. Bersama dengan Pendeta Hendrato, kami bersama-sama
kehidupan berjemaah, kehidupan bersekutu di mana kami boleh saling memperhatikan dan menguatkan, dan juga kehidupan pelayanan dan kesaksian, sehingga kehadiran kami sebagai jemaat dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat lingkungan di sekitar kami. Kami bersyukur Engkau telah menolong kami untuk mengembangkan kerjasama, sehingga hal-hal yang positif yang sudah dikerjakan kiranya dapat diteruskan oleh jemaat ini. Kiranya kami terus boleh berkembang sehingga menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang berkarya secara penuh di tengah masyarakat Ciwidey ini. Kami berdoa bagi Pendeta Hendrato yang akan memasuki pelayanannya nanti di tempat yang baru. Kiranya Tuhan tetap sertai, berkati, berikan semangat pelayanan yang sungguh, sehingga Pendeta Hendrato juga dapat mengembangkan kehidupan pelayanannya di tempat yang baru, sama seperti kami terus mengembangkan kehidupan pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi para penatua yang Tuhan telah panggil untuk bekerja melayani di sini. Kiranya Engkau berkati supaya kami terus dapat mewujudkan tugas panggilan dengan baik. Berkati keluarga-keluarganya supaya senantiasa mendukung para penatua kami sehingga dapat memimpin kami di dalam kehidupan berjemaat di tempat ini. Secara khusus kami juga ingin berdoa bagi saudara kami, Ibu Louis, vikaris yang menjalani masa vikariat di tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai dalam masa-masa saudara kami, Bu Louis, mempersiapkan diri untuk menerima panggilan Tuhan sebagai pelayan, sebagai seorang pendeta di Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Engkau berkati seluruh persiapan yang dia lakukan secara pribadi. Engkau berkati kebersamaannya dengan jemaat di tempat ini, supaya dapat bertumbuh, dapat menolong saudara kami, Louis, sehingga pada waktunya ia bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang pendeta di Gereja Kristen Pasundan. Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus bagi kehidupan Gereja Kristen Pasundan secara keseluruhan, kehidupan yang tidak mudah yang kami alami karena masa pandemi seperti ini. Tapi kiranya Engkau yang telah menumbuhkan kami dan menugaskan kami, mengutus kami untuk mengembangkan hidup bersekutu, bersaksi dan melayani di bumi Jawa bagian barat ini, terus mendukung kami sehingga keberadaan kami boleh tetap dapat terjaga, bahkan kami boleh terus mengembangkan kehidupan bergereja sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami yang bekerja keras untuk menolong kami semua mengatasi pandemi ini dan memimpin kami untuk mencapai cita-cita sebagai bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas kepemimpinannya dengan baik, membawa kami pada kehidupan yang lebih baik lagi dari yang kami jalani hari ini. Secara khusus kami ingin berdoa ya Tuhan bagi masyarakat Indonesia yang plural, masyarakat Indonesia yang majemuk, kiranya Tuhan tetap jaga supaya kami terus dapat mengembangkan hidup yang saling menghargai, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang beragama Islam, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dalam menunaikan ibadah puasa mereka, sehingga ibadah mereka membawa kebaikan bagi kehidupan diri mereka dan juga bagi kehidupan sesama. Dan biarlah pada saatnya nanti ketika mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri, mereka juga boleh merayakannya dengan penuh sukacita
Pada saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami sebagai bangsa Indonesia memang harus menahan diri untuk tidak berkelompok, untuk tidak berkumpul, untuk tidak berkerumun karena pandemi ini. Dan saudara-saudara kami juga harus kembali menahan diri pada saat ini untuk tidak melakukan perjalanan, melakukan tradisi yang biasa dilakukan di Indonesia, mudik pada saat Lebaran. Kiranya kondisi seperti ini tidak mengurangi sukacita mereka dalam merayakan hari raya nanti. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sertai dan pimpin selalu. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini kami juga ingin berdoa bersama-sama sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adalah kerajaan-Mu, jadilah kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saya undang teman untuk berdiri. Kita akan menutup pertemuan kita dengan menaikkan pujian untuk masalah status hukum. Jemaat sekalian, pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Teruslah mengembangkan kehidupan yang positif, suasana yang positif di dalam kehidupan kita. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ferry David yang sudah menyampaikan firman Tuhan
Dan saat ini kita masuk dalam sambutan sebagai perwakilan dari Majelis GKP Ciwidey. Kami persilakan Pak Santo. Yang terhormat Bapak Pendeta Edward selaku Ketua Umum Majelis Sinode, juga tadi Pak Ferry dan Pak Dama, terima kasih atas kehadirannya sebagai kado bagi kami selaku jemaat ini. Juga dari BP Pasis tadi dari saya lihat. Terima kasih juga Ibu Pendeta Dewi, juga beberapa tamu-tamu yang lain. Terima kasih atas kehadiran pada saat ini, di mana kami selaku jemaat Ciwidey hari ini berumur atau berusia 86 tahun, mungkin 1 tahun lebih muda dari GKP. Kalau GKP umum itu 87, kami 86. Dan pada kesempatan yang indah ini juga kita mengakhiri masa pelayanan Bapak Pendeta Indrato. Kami sangat berterima kasih untuk Bapak Pendeta dan dukungan dari keluarga atas pelayanan selama 5 tahun ini. Banyak suka dan dukanya, dan kami selaku jemaat di Ciwidey telah dibimbing bagaimana mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini, sehingga kalau dulu zaman Pak Pendeta Agus kita sering defisit, Pak, ya puji Tuhan. Zaman Pak Daerah Udegi sudah mulai naik, dan oleh Pak Pendeta Indrato sekarang kita sudah bisa memenuhi ya, kegiatan yang ada. Jadi terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Semoga di tempat yang baru nanti kerjasama ini bisa dilaksanakan juga di tempat yang baru nanti. Dan untuk jemaat kita ya, kita akan memulai lagi dengan Ibu Vikaris. Semoga di tahun depan kita bisa menentukan jadi pendeta di tempat ini. Semoga ya, harapan pribadi saya nih, semoga Ibu Luis bisa, dan kita bekerjasama bareng-bareng dengan Ibu Vikaris, juga atas bimbingan nanti Ibu Pendeta Manaru, Ibu Rasima Manaru, bagaimana kita bareng-bareng bekerja demi kemajuan Gereja Kristen Pasundan Ciwidey. Sekian, dan Tuhan yang memberkati. Ya, terima kasih sambutannya Mas Sabto. Kemudian sambutan dari Bapak Pendeta Indrato. Silakan. Shalom. Izinkan saya buka masker, saudara. Dan izinkan saya pula untuk memanggil diri saya ke depan. Kemudian ya, terima kasih dan salam hormat kami sekeluarga untuk
saya tidak bisa hadir semua, khususnya anak-anak, karena ada Carlos masih di luar karena sesuai aturan yang anak-anak tidak bisa masuk. Jadi Carlos didampingi sama Chelsea, cici yang paling besar. Di sini ada kakak saya yang kedua, kakak saya. Kemudian yang ada juga dari saya itu Dr. Yani beserta dengan keluarga dan dua putrinya. Terima kasih atas kehadirannya. Sedangkan orang tua saya tidak bisa hadir karena lansia, jadi tidak bisa hadir. Dan ada saya yang satunya karena ada di patrol perbatasan yang tidak bisa hadir. Atas nama keluarga maupun selaku pendeta jemaat di GKP Cimide selama 5 tahun, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan baik dengan para majelis, para penatua, demikian juga dengan anggota jemaat dan pengurus dari setiap komisi-komisi. Dan mohon maaf jikalau dalam pelayanan yang kami lakukan baik secara pribadi satu pendeta jemaat maupun dalam keluarga, istri dan anak-anak, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena dapat mengatakan kehidupan manusia tidak sempurna, ya, sama seperti halnya tidak ada kejadian, kan? Ya, dalam suka dan duka yang boleh kami jalani keluarga selama 4 tahun, kami boleh merasakan akan campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, ya. Dan kiranya kebersamaan kita tetap kita jalin, meskipun saya tidak lagi menjadi pendeta jemaat di GKP Cimide, tapi saya tetap menjadi pendeta GKP seperti ya. Jadi sewaktu-waktu sama seperti halnya Ibu Dewi juga bisa hadir ke sini, baik itu jadwal pelayanan yang kita berbagai semuanya ataupun pelayanan secara khusus. Ya. Terima kasih juga dan selamat untuk para penatua maupun anggota jemaat di tempat ini yang telah menghadirkan juga Vikaris Luis, ya. Semoga Ibu Vikaris Luis kedepannya boleh menjadi pelayan Tuhan dan bisa dihabiskan menjadi presiden jemaat khusus untuk GKP dan secara khusus untuk GKP Cimide, ya. Tidak banyak-banyak dulu doakan juga sebagai pelayanan saya ke depan beserta dengan keluarga senantiasa Tuhan berkati, ya. Mungkin segitu saja. Salam buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Terlantar. Ada satu lagi, Herman mau berkata. Baiklah, Bapak Ibu, kemudian sambutan dari Majelis Sinode dari Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terkasih majelis jemaat, para penatua GKP Cimide, para fungsionaris jemaat GKP Cimide, Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Priangan, rekan-rekan pendeta yang hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini, Pendeta Narato yang saya kasihi dan juga keluarga semua, Vikaris Luis Silva, serta seluruh anggota jemaat GKP Cimide, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti kebaktian kita nanti secara daring. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehadiran seorang pendeta di jemaat itu punya peran strategis dalam rangka pembangunan dan pengembangan jemaat. Hal ini jangan diartikan sebatas perkembangan fisik dan material saja, seperti hadirnya bangunan gereja yang representatif
atau misalnya saldo jemaat yang melimpah. Apalagi bila hal ini menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pelayanan seorang pendeta. Peran utama dan strategis pendeta adalah dalam rangka pembangunan jemaat. Dengan peran seperti ini, Bapak Ibu seorang pendeta punya kewajiban untuk memperlengkapi jemaat yang dilayaninya supaya semakin mampu untuk dapat melakukan panggilannya sebagai gereja yang diutus ke tengah dunia ini, yaitu untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. Juga untuk memiliki kemampuan merespon berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, serta mampu bersikap dengan tepat dalam konteks kehadiran sesuai dengan refleksi iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penting bagi seorang pendeta untuk hadir di tengah-tengah dan bersama-sama jemaat yang dilayani dan mencurahkan seluruh pemikiran, daya upaya, tenaga, waktu, dan perhatian yang penuh untuk melakukan aktivitas pembangunan jemaat. Maka seorang pendeta tidak cukup hanya menjalankan rutinitas pelayanan di jemaat saja. Ia harus dapat membuktikan kreativitas, inovasi, dan langkah progresifnya untuk membangun jemaat yang dilayani. Seraya hadir dalam setiap dinamika keluarga-keluarga anggota jemaat yang dilayani. Dalam suka dan duka, dalam naik atau turun, dalam pasang atau surut, dalam sehat atau sakit, dari setiap anggota jemaat tanpa terkecuali. Inilah wujud kepemimpinan melayani yang diharapkan dari seorang pendeta. Dalam konteks kehidupan persekutuan gereja Kristen Pasundan, kehadiran pendeta memang tidak untuk selama-lamanya di satu tempat saja. Ada saat di mana seorang pendeta harus mutasi, harus pindah ke tempat pelayanan dan tugas yang baru. Di satu sisi, itu memberi kesempatan bagi pendetanya agar dapat mengembangkan diri. Tapi di sisi yang lain adalah juga kesempatan bagi jemaat untuk dapat berkembang lebih optimal dan semakin baik bersama dengan kehadiran pelayan yang lain selanjutnya. Hari ini kita telah bersama-sama mengikuti kebaktian pengakhiran masa pelayanan pendeta Hendrato Sarjana Sains Teologi di jemaat kita di Cibinong. Bapak Ibu Saudaraku, pastinya telah banyak hal yang sudah dilakukan pendeta Hendrato dalam rangka pembangunan jemaat di tempat ini. Dalam hal mendorong jemaat mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian, juga dalam hal mencurahkan perhatian dalam dinamika kehidupan setiap anggota jemaat di KP Cibinong. Jelas untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, pertama-tama tentu kita harus ucapkan terima kasih atas kerja pelayanan yang selama ini telah dilakukan di tengah-tengah jemaat kita. Terima kasih untuk keluarga yang telah mendukung pelayanan pendeta Hendrato. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga ucapkan terima kasih bagi seluruh anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan Cibinong yang pastinya telah memberikan dukungan, perhatian, dan kasih bagi pendeta Hendrato dan keluarga selama pelayanannya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari ulang tahun jemaat GKP Cibinong yang ke-86. Pastinya kita pertama-tama bersyukur untuk segala berkat Tuhan di dalam persekutuan kita di sini. Syukur untuk persekutuan yang guyup, untuk persekutuan yang mau dan mampu melayani dengan setia, bersaksi dengan tekun. Selanjutnya kita semua berharap jemaat dapat semakin optimal dalam melakukan panggilannya di masa yang akan datang, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih kita rasakan bersama, yang tidak mudah seperti sekarang. Harapan ini tentunya melekat pada harapan akan hadirnya kehadiran pelayan jemaat yang baru nanti. Harapan yang diletakkan pertama-tama pada hari ini juga ketika kita membaca ada penetapan konsulensi dalam kehadiran seorang pendeta konsulen yang sekaligus juga nanti akan mendampingi vikaris bersama dengan pembimbingnya dalam pembentukan dirinya nanti sebagai seorang pendeta jemaat di masa yang akan datang. Harapan ini tergambar Bapak Ibu dari tulisan seorang penulis bernama John Maxwell yang menulis, "The goal of the pastor is not to get people to show up, but to get people
grow up. Dan dalam tulisan Jacqueline Heselin yang menulis, use your ministry to build people, not people to build your ministry. Tujuan dari seorang pastor, seorang pendeta adalah bukan untuk membuat orang-orang yang dilayaninya dapat memperlihatkan diri show up, tetapi untuk membuat mereka grow, bertumbuh. Gunakan pelayanan itu untuk membangun orang, bukan orang untuk membangun pelayanan. Dirgahahi jemaat GKP Ciwidey, kiranya dapat semakin mengalami pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan iman, pengharapan dan kasih, serta terus termotivasi untuk mewujudkan panggilan sebagai gereja yang diutus ke tengah-tengah dunia yang semakin optimal di masa yang akan datang. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya teringat bacaan yang pernah dibaca saya dan ini berasal dari perkataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang berkata begini, seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan di dalam kepemimpinan. Kiranya hal ini memotivasi khususnya para penatua sebagai pemimpin di jemaat di sini dan juga semua fungsionaris jemaat lain untuk terus membangun jemaat yang kita cintai, jemaat Gereja Kristen Pasundan Ciwidey, ke arah pertumbuhan dan pengenalan yang benar akan anak Allah, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ya, pemimpin jemaat dari jemaat yang sudah berusia 86 tahun, yang Tuhan akan terus berkati di tahun-tahun selanjutnya. Para pemimpin jemaat yang memiliki karakter sejati di dalam kepemimpinan, yaitu karakter the servant heart, hati seorang hamba yang mau melayani dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia, secara paripurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sambutan dengan Pak Adama, sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya yang berkaitan dengan pengakuan ini, kita akan menyerahkan tanda kasih buat Bapak Pendeta Heranto yang selama 1 periode melayani di GKP Ciwidey. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan naik ke atas dan diserahkan oleh tulis. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Pak Pendeta perwakilan dari Sinode dari Penteklasis, Ibu Rita, terima kasih kehadirannya, dan juga Ibu Debbie dan Pak Wi, terima kasih, dan juga para tamu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, kami ucapkan terima kasih, dan khusus untuk Pak Pendeta Heranto, tentu ada rasa sedih ketika ada perpisahan. Namun perpisahan sekarang ini bukan berarti perpisahan selamanya. Seperti Pak Pendeta David tadi menyampaikan bahwa pendeta GKP itu muter, kadang di sini, kadang di sana. Jadi sebenarnya Pak Pendeta itu dan Ibu Pendeta itu sama semuanya. Namun selama pelayanan di Gereja Kristen Pasundan Ciwidey, tentu banyak kekurangan dari jemaat, dari majelis sebagai partner kerja dari Pak Pendeta. Kami mohon maaf atas kekurangan tersebut. Dan sebelum Bapak pun minta maaf kepada kami semua jemaat GKP Ciwidey, kami sudah terlebih dahulu memaafkannya. Karena sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak tetap. Sebaik apapun pelayanan kita, sebaik apapun sikap kita, pasti ada kekurangan. Karena kekurangan milik kita, kelebihan hanyalah milik Tuhan. Kiranya nanti Pak Pendeta Heranto di pelayanan yang baru
atau dimanapun nanti pelayanan Pak Pendeta dan Ibu Meli bisa lebih baik lagi. Kalau selama ini memang sudah sangat baik di GKP Ciwidey, dan kedepannya pasti ada pembaharuan. Belajar dari pengalaman itu adalah hal yang sangat berharga, karena pengalaman tidak bisa dibeli di luar sana, tetapi itu kita lalui melalui proses pelayanan kita. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meli yang selalu mendampingi Pak Pendeta Heranto untuk mendukung pelayanannya yang sangat jauh jaraknya dari Bandung ke Ciwidey, bisa 4 kali seminggu ke Ciwidey. Itu hal yang sangat luar biasa. Semuanya itu tidak terlepas dari dukungan Ibu Meli sebagai pendamping, sebagai tulang rusuk Bapak Pendeta Heranto. Dan kami juga, Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan di antara para jemaat, dan terutama untuk kaum perempuan. Biarlah yang lalu berlalu begitu saja, karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita belajar dari pengalaman. Kiranya semakin hari semuanya kita semakin baik. Dan pelayanan Ibu Vikaris Lois di tempat ini, kita sama-sama berdoa supaya Ibu Vikaris Lois paling lama setahun sudah bisa jadi pendeta. Semuanya itu adalah kata doa kita bersama. Dan harapan kita, pelayanan Ibu Lois harus ada kerjasama dengan kita semua jemaat GKP Ciwidey. Berikan masukan dengan positif seperti yang disampaikan Pak Ferdi. Berpikir dengan positif, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Kasih masukan yang baik, tegur dengan kasih. Jangan pernah mempermalukan siapapun juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dan keluarga, dan juga orang tua dari Pak Pendeta hadir dan adik-adiknya. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar, dan juga kita semuanya para majelis, mohon maaf atas semua kekurangan kami. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Baiklah, untuk pengakhiran Pak Pendeta, kita lanjut untuk hari ulang tahun GKP Ciwidey yang ke-86. Nangaraos dunia ruksa, nangaraos tambah poek, naaran jenterang poek mu bisa ngilih kencaan. Nahami harap dianyarkeun deui. Dunia teh keur ngaleungis, ciptaan anyar keur datang. Naha kamuliaan Gusti, cahyaan di tengah urang. Naha sae kanggo urang emutana. Na aya nu layang, aya nu sampurna, na aya nu bisa mungkasegel tur gulunganana. Singa Yehuda nu ngelehkeun maot, turunan Daud, domba nu kurban kanggo urang. Nah layak, anjeunna layak, kalayan berkah hormat kamuliaan. Na anjeunna layak. Rama mikanya urang,
kita perwakilan saja. Yang pertama perwakilan dari MS Majelis Sinode, kami persilakan Ketua Majelis Sinode Bapak Ido. Kemudian Ibu Pendeta Devi sebagai pendeta yang pernah melayani di GKP Cibide, dan Bapak Pendeta Hendrato. Ya. Ya, musiknya. Masuk. Dua, ya. Ada sukacita dan kegembiraan yang kami rasakan pada saat ini ya Tuhan, dan berdoa juga ada kesedihan karena perpisahan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami segala sesuatu pasti terjadi. Ada perjumpaan, tetapi akan berakhir juga dengan perpisahan. Tetapi semuanya itu tidak kemudian membuat kami menjadi
bersama dengan Bapak Pendeta Hendrato dan juga keluarga terkasih. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa terus mempererat ikatan tali kasih persaudaraan. Meskipun Bapak Pendeta sudah mengakhiri masa pelayanan di GKP Cimindi selama 1 periode. Dan biarlah ya Tuhan, ikatan keluarga itu tetap terus terjalin. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang memimpin kehidupan persekutuan kami, sehingga kehidupan persekutuan kami senantiasa terus Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta bersama dengan keluarga yang akan melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat, sehingga Bapak Pendeta Hendrato bersama dengan keluarga dapat melanjutkan pelayanan sebagai utusan Tuhan untuk dapat melayani dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Kami menyerahkan kehidupan persekutuan di GKP Jemaat Cimindi. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Vikaris yang akan melakukan tugas tanggung jawab sebagai vikaris di tempat ini bersama-sama dengan Ketua dan juga Pendeta Konsulen Ibu Pendeta Rasina. Tuhan berkati mereka di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga di dalam kesetiaan, di dalam sukacita mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat ini. Tuhan juga kiranya yang memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka juga senantiasa ikut berpartisipasi di dalam pelayanan, ikut mendukung setiap pelayanan dan juga program di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kesatuan hati untuk bersama-sama membangun jemaat Cimindi semuanya boleh terwujudkan di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Bapak, terima kasih untuk kehadiran Majelis Sinode yang juga ikut memberikan dukungan bagi jemaat Cimindi. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan keluarga. Terima kasih atas 85 tahun yang Tuhan nyatakan di dalam jemaat Cimindi ini. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan telah menyertai perjalanan GKP Cimindi di tahun-tahun sebelumnya, maka di tahun ini dan seterusnya Tuhan juga akan senantiasa terus memberkati, sehingga GKP Cimindi ini boleh menjadi gereja bagi sesama dan kehadirannya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu, sehingga pada saat ini kami bersama-sama mengucap syukur di dalam kebersamaan jemaat Tuhan di GKP Cimindi. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dari kami di kampung yang jauh. Tuhan kiranya tetap senantiasa terus memelihara kehidupan kami di dalam cinta kasih-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.